Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yudi, tetap di channel Agam Sunep. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman. Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membuat saya lebih semangat lagi membuat suatu konten. Ada pertanyaan ada pertanyaan dari teman-teman kita. Dia menanyakan kapan waktu yang tepat untuk menginjak pedal kopling dan pedal rem. Di situ ada dua pertanyaan ya, dimana fungsinya itu di dua pertanyaan tadi itu memiliki fungsi masing-masing. Sudah saya jelaskan dari awal ya. Fungsi utama kopling itu adalah ketika kita memasukkan gigi korsneling. Karena kopling itu ketika kita injak itu adalah memutus putaran mesin ya, memutus putaran mesin putaran mesin, memutus putaran mesin agar mobil itu meskipun kita injak pedal gasnya itu tidak akan berjalan lagi gitu. Gunanya kopling. Sedangkan gunanya rem, di samping untuk memberhentikan mobil, fungsi utama rem itu adalah memperlambat laju mobil. Fungsi utamanya bukan untuk memberhentikan mobil, tapi memperlambat laju mobil. Itu adalah fungsi rem ya. Jadi teman-teman bisa dipahami atau bisa gimana ya? Ya bisa dipahami sendirilah. Ketika kita menginjak pedal kopling, berarti kita mau memasukkan, ini fungsi utamanya ya, pedal kopling ketika kita injak itu biasanya kita akan menaikkan gigi atau memasukkan gigi forsnelling atau menurunkan gigi forsnelling dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 1, seperti itu gunanya. Ketika mobil sedang berjalan dengan kecepatan tinggi, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita menginjak pedal kopling terlebih dahulu? Apakah kita menginjak rem terlebih dahulu? Itu adalah suatu pertanyaan. Tapi menurut saya pertanyaan itu sangat betul sekali dan sangat masuk akal. Teman-teman, ketika mobil dalam kecepatan tinggi, terus di depan ada rintangan, hal utama yang harus kita lakukan adalah memperlambat laju mobil. Caranya gimana? Kita menginjak rem secara perlahan. Jangan menginjak kopling, tapi teman-teman menginjak pedal rem secara perlahan. Gunanya agar laju mobil yang kita kemudikan sangat kencang bisa kita kontrol sehingga memperlambat laju mobil agar tidak menabrak. Setelah menginjak pedal kopling secara perlahan, tapi jangan langsung diinjak full ya, diinjak secara perlahan. Tujuannya untuk memperlambat laju mobil. Setelah diinjak secara perlahan, ketika sampai batas yang kita inginkan atau kita mau berhenti, baru kita injak pedal kopling. Ingat, jangan kita menginjak ketika mobil dalam keadaan melaju sangat tinggi, apalagi sampai lari di atas 60 ya, 80. Kita dilarang langsung menginjak pedal kopling ketika ada rintangan di depan. Itu nggak boleh, itu nggak baik. Jadi hal utama yang harus kalian lakukan adalah menginjak pedal kopling terlebih dahulu secara perlahan. Injak pedal kopling, teman-teman kan sudah tahu kan posisi antara kopling gas ya. Jadi saya enggak perlu saya perlihatkan kembali ya. Teman-teman tinggal menginjak pedal kopling secara perlahan. Ketika mobil melaju kencang, injak pedal kopling secara perlahan. Ketika mobil lajunya sudah mulai melambat dengan batas apa yang kita inginkan atau kita mau berhenti di depan, baru kita injak pedal kopling. Tapi ketika mobil sudah melambat ya, ingat, ketika mobil melaju kencang kita dilarang langsung menginjak pedal kopling, karena nanti akan terjadi mobil melajunya bukan tambah lambat tapi tambah strong. Itu resiko sekali. Jadi teman-teman harus bisa dipahami, ketika mobil dalam keadaan melaju di kecepatan 60 sampai 80 dan ada rintangan di depan, hal yang harus kalian lakukan adalah
menginjak pedal kopling terlebih dahulu. Menginjak pedal rem terlebih dahulu. Jangan pedal kopling, harus bisa dibedakan. Pedal kopling jangan kita injak terlebih dahulu, karena ketika kita menyetir ya, lepas kaki kita di pedal kopling, jangan ditekuk di pedal kopling. Jadi lepas, biarkan saja, kita cukup mainkan antara gas dan rem, itu aja. Kopling itu gunanya untuk memasukkan atau menaikkan gigi atau menurunkan gigi forsnelling ya, atau mau mobil ketika mau berhenti. Seperti itu, paham? Ketika melaju dengan kecepatan tinggi, hal utama yang harus kalian lakukan adalah menginjak pedal rem secara perlahan. Ketika laju mobil sudah mulai melambat, dengan batas apa yang kalian di depan mau berhenti, kalian boleh menginjak pedal kopling, tapi pedal rem tetap diinjak ya, seperti itu. Jadi kalian bisa mengontrol. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Ini adalah pertanyaan dan ini merupakan jawaban dari mana yang lebih utama antara menginjak pedal kopling atau pedal rem. Jadi jawaban yang benar adalah ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi, hal utama yang harus kita lakukan adalah satu, memperlambat laju mobil dengan cara menginjak pedal rem secara perlahan. Yang kedua, dengan batas apa yang sudah kita inginkan baru kita bisa menginjak pedal kopling. Tapi ketika mobil sudah melambat dan sudah mau berhenti. Oke, paham? Seperti itu dulu teori dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten ini sangat bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.